Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 434 Intimidasi. Semua orang dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad memasang ekspresi nyeri di wajah mereka. Seolah-olah kepala-kepala yang mengerikan itu ditaruh di sana sebagai demonstrasi, memperlihatkan kepada mereka kemungkinan akhir mereka. Bahkan para kaisar dan pengawal emas yang tangguh telah terbunuh. Dibandingkan dengan mereka, orang-orang ini tidak ada apa-apanya. Itu Jiang Chen, pasti Jiang Chen. Hanya dia yang punya keberanian dan kekuatan untuk melakukan ini. Kecuali Jiang Chen yang gila itu, siapa yang berani membunuh kaisar dan pengawal emas? Tidak ada seorang pun. Apa yang harus kita lakukan? Jiang Chen sudah kembali, dan dia bahkan membunuh 2 kaisar. Aku yakin kita adalah target berikutnya. Kenapa kau panik? Jiang Chen tidak perlu ditakuti. Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia lebih kuat dari seluruh dinasti martial Saint? Jika dia berani menunjukkan dirinya, dia hanya akan menemui ajalnya. Orang-orang dari kedua negara adik kuasa itu tidak dapat menahan diri untuk tidak tenang. Pemandangan di depan mereka sungguh sangat menakutkan. Namanya seperti nama Raja Iblis, nama itu telah meninggalkan bekas yang dalam di hati setiap orang. Tepat pada saat ini, seberkas sinar keemasan tiba-tiba muncul dan berubah menjadi seekor anjing kuning besar yang agung. Ia berdiri di atas kepala manusia dengan kepala terangkat tinggi. Dengan hanya kultivasi jiwa tempur awal, ia berani pamer di depan 2 prajurit jiwa tempur akhir. Mungkin si kuning besar adalah satu-satunya yang memiliki keberanian seperti itu. Sangguan Seng, Tianang Yi, semua orang dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad, dengarkan. Atas perintah Jiang Chen, anjing master ini datang ke sini untuk memberikan hadiah yang luar biasa ini kepada kalian. Tolong jaga kepala-kepala ini dengan baik, Jiang Chen berkata dia akan segera datang ke sini untuk mengambilnya, Wakaka. Setelah tertawa penuh kebanggaan, Big Yellow segera berubah kembali menjadi sinar keemasan dan melesat jauh ke kejauhan. Anjing sialan, apakah kau pikir kau bisa lari dariku? Sangguan Seng sangat marah. Tanpa ragu, dia berubah menjadi jejak cahaya dan mengejar Big Yellow. Sebagai kepala klan Sangguan, jika dia membiarkan seekor anjing pamer di depannya dan lolos tanpa cedera, dia tidak akan bisa lagi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Tianang Yi tidak melakukan apapun. Dalam benaknya, tidak perlu berurusan dengan seekor anjing dengan 2 mamut dari Provinsi Jian. Pada saat ini, dia menatap kepala manusia yang melayang di langit dengan ekspresi muram, masih tenggelam dalam keterkejutan yang hebat. Sangguan Seng yang marah mengejar Big Yellow. Tanpa sepengetahuannya, melarikan diri adalah kemampuan terkuat Big Yellow. Jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa memaksanya untuk tinggal. Jika dia tidak yakin dengan kemampuannya, mengapa dia harus keluar untuk pamer di depan musuh-musuh yang kuat ini? Wakaka, dasar tua bangka, kalau kau benar-benar ingin menangkap anjing jagoan ini, lebih baik kau kembali dan berlatih selama beberapa tahun lagi. Big Yellow terprovokasi. Setelah itu, sayap cahayanya tiba-tiba muncul di punggungnya. Dengan kepakan sayap ini, kecepatannya langsung berlipat ganda, dan dia melesat melintasi langit seperti bintang jatuh berwarna emas. Bagaimana anjing ini bisa memiliki kecepatan yang luar biasa? Namun, mustahil bagimu untuk lari dariku. Meski masih marah, Sangguan Seng terkejut dengan kecepatan Big Yellow. Namun, ia memiliki kemampuan uniknya sendiri. Ia melepaskan keterampilan gerakan tingkat lanjut dengan beberapa langkah mistis, yang juga meningkatkan kecepatannya. Ya ampun. Aku tidak menyangka orang tua ini punya kemampuan seperti itu. Merasa Sangguan Seng semakin dekat dengannya, Big Yellow agak terkejut. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Sebaliknya, ada ekspresi licik di wajahnya. Kentut tua, mengapa kau terbang begitu dekat dengan pantat anjing tuan ini? Apakah kau ingin mencium kentutku? Jika begitu, anjing tuan ini akan berbaik hati mengabulkan permintaanmu. Aku akan membiarkanmu mencicipi kentut tak tertandingi si kuning besar. Big Yellow berkata dengan keras sambil terbang ke depan. Kemudian, dia mengangkat pantatnya dan membuatnya berukuran 2 kali lipat. Anjing sialan. Sangguan Seng menganggap tindakan Big Yellow sebagai penghinaan dan provokasi. Dia adalah kepala klan Sangguan yang terhormat, dan sekarang, seekor anjing cukup berani untuk menggunakan pantatnya untuk mempermalukannya. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia tahan. Oleh karena itu, Sangguan Seng meraung dengan marah, meningkatkan kecepatannya dan sekali lagi memperpendek jarak antara dirinya dan Big Yellow. Oleh karena itu, sebuah tragedi terjadi. Ledakan. Suara ledakan yang sangat keras yang terdengar seperti petir surgawi yang menyambar dari langit ke-9 tiba-tiba meledak dari pantat Big Yellow. Suara ledakan yang luar biasa ini mengejutkan Sangguan Seng. Yang bisa dilihatnya hanyalah gumpalan udara kehijauan yang keluar dari pantat Big Yellow. Itu sangat cepat, dan terus meluas di depannya. Dalam sekejap mata, udara hijau telah mencapai wajahnya. Aduh! Udara hijau itu langsung mengenai wajah Sangguan Seng, menyebabkan dia menghirupnya dalam jumlah banyak. Dan tentu saja, dia langsung merasa mual.
Sang Guan Seng dapat merasakan organ dalamnya bergetar hebat dan ekspresinya mulai berubah. Bau busuk ini. Tanpa mempedulikan citranya yang agung sebagai ketua klan Sang Guan Seng hanya muntah di tempat. Citranya yang berwibawa seketika lenyap. Kakak, mau memburu anjing jagoan ini. Luangkan waktumu dan nikmati kentut anjing jagoan ini yang tiada taraf. Big Yellow menggoyangkan pantatnya yang besar ke arah Sang Guan Seng, lalu ia berubah menjadi sinar keemasan dan menghilang dari pemandangan. Ketika Sang Guan Seng akhirnya membubarkan sisa-sisanya, ia mulai memburu Big Yellow dengan marah lagi. Namun, targetnya tidak dapat ditemukan lagi. Big Yellow telah lama menghilang, jadi bagaimana ia akan memburunya? Masih mengejarnya dan harus mengambil risiko terkena kentut busuk itu lagi. Anjing sialan. Jika aku melihatmu lagi, aku pasti akan mengulitimu. Sang Guan Seng merasa seolah-olah dia akan menjadi gila. Tidak sekalipun dalam hidupnya dia merasakan kebencian yang begitu besar terhadap seseorang. Tidak, seekor anjing. Seekor anjing yang kejam dan jahat. Dia adalah seorang pria dengan status yang tinggi, tetapi anjing ini benar-benar telah membodohinya. Jika ini diketahui oleh orang lain, wajahnya akan hilang semua. Kemampuan yang baru saja terbangun ini memang sangat luar biasa. Selain mematikan, bau busuknya sudah lebih dari cukup untuk membunuh seseorang dengan membuatnya jijik. Dia telah menggunakan kemampuan ini 2 kali sejak kemampuan itu terbangun. Korban pertama adalah putra mahkota, dan yang kedua adalah Sang Guan Seng. Untungnya, ada celah antara Big Yellow dan 2 lainnya. Jika itu adalah seorang pejuang jiwa tempur awal, dia mungkin langsung terbunuh hanya karena kekuatan kentutnya, atau bahkan mungkin mati karena bau busuknya. Di dalam lembah tersembunyi yang tidak jauh dari Sekte Hitam, 4 sosok menyaksikan apa yang baru saja terjadi, membuat mereka semua merasa sangat gembira. Keempat pria ini adalah Han Yan, Yu Zihan, Guan Yiyun, dan Tian Yishan, yang telah bersembunyi di sini selama ini. Penampilan Big Yellow, dan karakter besar yang terbuat dari puluhan kepala manusia, mereka telah melihat semuanya dengan mata kepala mereka sendiri. Ini sempurna, Little Chen akhirnya kembali. Mata Han Yan berbinar. Saudara Jiang Chen sungguh hebat, dia benar-benar membunuh Kaisar ke-7 dan Kaisar ke-10. Sepertinya semua pengawal emas yang pergi ke kota langit harum juga terbunuh, tidak ada satupun dari mereka yang selamat karena kepala mereka semua ada di sini. Si kuning besar benar-benar mendominasi, dia benar-benar mengirim semua kepala ke sini. Yu Zihan sangat gembira. Setelah menunggu dengan gelisah selama berhari-hari, kabar baik akhirnya tiba. Sepertinya murid junior Jiang telah menembus alam jiwa tempur. Dia terlalu menakutkan, dia baru saja menembus alam jiwa tempur, dan dia sudah mampu membunuh para pejuang jiwa tempur puncak. Guan Yiyun berkata dengan emosi campur aduk. Jiang Chen jelas merupakan orang jenius nomor 1 yang pernah ditemuinya. Di hadapan Jiang Chen, tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim dirinya sebagai orang jenius. Ayo kita cari Big Yellow. Begitu Little Chen datang ke sini, pertempuran besar akan dimulai. Han Yan berkata sambil tersenyum. Tulang punggung mereka akhirnya tiba, dan inilah saatnya untuk bertempur. Sangat sulit bagi Sang Guan Seng untuk mencari tahu keberadaan Big Yellow, tetapi bagi Han Yan dan yang lainnya, itu sangat mudah, karena semuanya tergantung pada apakah Big Yellow ingin ditemukan atau tidak. Setelah merasakan aura keempat pria ini, Big Yellow menampakkan dirinya. Tidak lama setelah itu, keempat pria itu berkumpul kembali dengan Big Yellow di sebuah lembah ribuan mil jauhnya. Big Yellow, cepat ceritakan pada kami, apa yang terjadi di kota langit harum. Itulah pertanyaan pertama yang ditanyakan Han Yan setelah melihat Big Yellow. Kalian berempat bersembunyi di luar Sekte Hitam, aku sudah merasakan aura kalian. Aku yakin kalian melihat karakter besar yang terbuat dari kepala manusia, jadi kalian pasti sudah menduga bahwa sesuatu telah terjadi. Biar ku beritahu, Jiang Chen sekarang memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dan membunuh ketiga prajurit jiwa tempur akhir. Setelah itu, dia mengirim anjing master ini ke sini untuk mengirimkan kepala-kepala itu sebagai hadiah besar. Besok, Jiang Chen akan tiba. Kita tunggu saja di sini untuk pertunjukan akbar. Kata Big Yellow sambil berseri-seri karena girang. Karakter besar yang terbuat dari kepala manusia itu memang brutal, itu pasti membuat orang-orang itu takut, karena bahkan 2 kaisar terbunuh. Aku yakin Sang Guan Seng dan Tiangang Yi merasa takut sekarang. Namun, dengan ini, kaisar kekaisaran kemungkinan besar telah mengetahui bahwa Jiang Chen telah muncul. Itu mungkin menempatkan kita dalam posisi yang tidak menguntungkan saat mencoba menyelamatkan rakyat kita. Yu Zihan berkata dengan khawatir. Orang-orang dari dinasti Martial Saint pasti sudah tahu bahkan jika kita tidak melakukan itu. Lihat ke sana. Big Yellow mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Keempat pria itu melihat ke arah yang ditujunya, dan melihat beberapa awan emas besar terbentuk dari energi yang sangat kuat terbang menuju Sekte Hitam. Bersama awan-awan itu, setidaknya ada 5 prajurit jiwa tempur akhir. Di benua timur, hanya dinasti Martial Saint yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Mereka dari dinasti Santo bela diri. Tian Yishan berteriak kaget.
Memang, mereka sudah tahu apa yang terjadi. Sepertinya pertunjukan hebat akan segera dimulai. Aku ingin tahu apakah murid junior Jiang dapat menahan kekuatan sebesar ini. Guan Yiyun berkata dengan nada khawatir. Jangan khawatir. Ketika dinasti martial Saint memutuskan untuk menjadi musuh Little Chen, mereka sudah ditakdirkan untuk menghadapi akhir yang menyedihkan. Han Yan berkata, seringai dingin terlihat di wajahnya. Dia sangat percaya diri pada Jiang Chen. Kembali di Sekte Hitam, kepala manusia masih melayang di langit. Ketika kelompok perkasa yang baru saja tiba melihatnya, mereka semua langsung marah. Kelompok itu terdiri dari lebih dari 200 orang, dan 5 diantaranya adalah prajurit jiwa tempur akhir. Kaisar ketiga, kaisar keempat, kaisar kelima, dan putra mahkota, yang telah pulih sepenuhnya. Wu Chong juga bersama mereka. Di belakang mereka ada sekelompok besar pengawal emas, serta beberapa prajurit perkasa lainnya yang bekerja untuk dinasti Saint bela diri dan para kaisar. Ada hampir 60 prajurit jiwa tempur, pasukan ini tidak bisa begitu saja digambarkan sebagai kuat. Bajingan. Jiang Chen sialan itu, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Kaisar ketiga memarahi dengan marah dan suara keras. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah benua timur seorang kaisar dibunuh oleh seseorang. Lawan mereka adalah bajingan yang sangat berani. Menggunakan 2 paman kekaisaran dan kepala pengawal emas untuk membentuk karakter besar, ini adalah penghinaan terhadap dinasti martial Saint. Aku, putra mahkota bersumpah sekarang, aku akan memastikan bahwa Jiang Chen meninggal tanpa tanah pemakaman yang layak. Putra mahkota sangat marah sekarang. Semua pengawal emas ini dilatih olehnya, dan masing-masing dari mereka adalah prajurit elit. Namun sekarang, mereka semua telah tewas, termasuk wakil komandan, Yuan Long. Suara putra mahkota agak melengking. Ini bukan karena dia marah, tetapi karena dia kehilangan semangat kejantanannya.